Jungle. Halo pemirsa, dengan saya Nuka Alivia dan selamat datang dalam program Berita Sejarah Indonesia. Bangsa Indonesia tidak langsung lahir menjadi negara yang merdeka. Semangat untuk bersatu dan melawan penjajahan tumbuh melalui berbagai organisasi yang muncul pada awal abad ke-20. Dari sinilah kesadaran nasional mulai bangkit dan menjadi awal terbentuknya gerakan kebangsaan yang mengubah wajah perjuangan bangsa. Berikut liputan selengkapnya. Baik pemirsa, mulai dari kesadaran kaum pelajar dan cendekiawan pribumi akan pentingnya persatuan dan pendidikan. Gerakan ini dipelopori oleh mahasiswa Sekolah Kedokteran Stovia di Batavia. Berikut berita selengkapnya. Pada 20 Mei 1908, berdirilah organisasi Budi Utomo, dipimpin oleh Dr. Sutomo dan didukung oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tujuan organisasi ini adalah memajukan pendidikan dan kebudayaan masyarakat pribumi, khususnya di Jawa dan Madura. Budi Utomo tidak bergerak dalam bidang politik, namun menjadi awal munculnya semangat persatuan dan kesadaran berbangsa. Organisasi ini menandai lahirnya zaman baru bagi rakyat Indonesia, yaitu zaman kebangkitan nasional. Oleh karena itu, setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Setelah Budi Utomo, perjuangan rakyat juga berkembang di bidang keagamaan dan ekonomi. Dari sinilah lahirnya organisasi yang bersifat nasional, keagamaan, politik, dan kooperatif, yaitu Serikat Dagang Islam. Berikut berita selengkapnya. Pada tahun 1911, Haji Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam di Solo. Awalnya, bertujuan untuk membantu para pedagang batik pribumi menghadapi persaingan asing. Namun, di bawah pimpinan Haji Omar Said Djokro-Minoto, organisasi ini berkembang pesat menjadi Serikat Islam. Pergerakan ini tidak hanya berfokus pada bidang ekonomi, tetapi juga memperjuangkan keadilan sosial dan hak-hak rakyat. Melalui rapat umum dan kongres nasional pada 1916 di Bandung, semangat persatuan dan kesadaran politik rakyat Indonesia semakin kuat. Selain gerakan kooperatif dan moderat, ada pula organisasi yang bersifat non-kooperatif dan radikal, yang berani menentang kekuasaan kolonial Belanda secara langsung. Nah, berikut berita selengkapnya. Organisasi tersebut adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI yang berdiri pada tanggal 23 Mei tahun 1920 di Semarang. PKI awalnya merupakan hasil perkembangan dari Serikat Islam Cabang Semarang yang dipimpin oleh Semaun dan Darsono. PKI bersifat non-kooperatif, artinya menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial dan memperjuangkan kemerdekaan melalui cara-cara politik radikal. Pada tahun 1926 sampai 1927, PKI memimpin pemberontakan di Banten, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Namun, gerakan ini berhasil ditumpas oleh Belanda dan banyak tokohnya yang ditangkap atau dibuang ke Tanah Merah di Papua. Meskipun gagal, PKI menjadi simbol perlawanan keras terhadap penjajahan dan menandai munculnya gerakan politik revolusioner di Indonesia. Pemirsa, menjelang akhir dekade tahun 1920-an, semangat persatuan di kalangan pemuda semakin menguat. Kaum muda mulai menyadari bahwa perjuangan melawan penjajahan tidak bisa lagi terkotak dalam daerah, suku, atau organisasi yang terpisah-pisah. Salah satu organisasi penting yang lahir dari semangat itu adalah PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Berikut liputan selengkapnya. Didirikan tahun 1926 di Jakarta, PPPI beranggotakan mahasiswa dari berbagai daerah seperti Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Tokoh-tokohnya antara lain Sugondo Jojo Puspito, Muhammad Yamin, dan Amir Syarifuddin. Organisasi ini bersifat nasional dan moderat dengan tujuan menyatukan pelajar Indonesia agar berjuang untuk satu cita-cita, yaitu kemerdekaan bangsa. Baik pemirsa, puncak dari seluruh pergerakan pemuda Indonesia itu terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Di hari itu, di sebuah gedung di Jalan Keramat Raya di Jakarta, para pemuda dari berbagai daerah berkumpul dalam Kongres Pemuda II. Pertemuan itu melahirkan satu ikrar suci yang mengubah arah perjuangan bangsa selamanya. Berikut berita selengkapnya. Tepat pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, di Jalan Keramat Raya, Jakarta, para pemuda dari berbagai organisasi berkumpul dan membacakan ikrar suci yang berbunyi, satu tanah air Indonesia, satu bangsa, bangsa Indonesia, dan satu bahasa, bahasa Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda menjadi puncak persatuan nasional, menegaskan bahwa perjuangan melawan penjajahan harus dilakukan bersama sebagai satu bangsa. Dari sinilah semangat kemerdekaan Indonesia benar-benar menyala. Pemirsa, saya Nuka Alifia. Terima kasih telah menyaksikan berita sejarah Indonesia. Sampai jumpa di lain waktu dan tetap cintai sejarah bangsa. Terima kasih.